Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita akan menganalisis data. Di sini Ibu akan melanjutkan apa yang sudah Ibu terangkan beberapa waktu yang lalu, minggu lalu. Jadi sebenarnya penelitian kuantitatif itu ada banyak sekali analisisnya. Regresi ini hanya salah satu. Kalau mau membahas tentang semuanya tidak mungkin selesai, waktunya juga cuma sebentar dan setiap pertemuan juga cuma 1 jam 45 menit. Maka Ibu langsung khususkan saja kita membahas tentang regresi gitu. Oke. Oh ya, ada beberapa peneliti kual yang Ibu arahkan ke kuantitatif tapi pakainya UJT, artinya perbedaan, tapi yang bersangkutan sepertinya tidak berkenan atau keberatan. Itu juga salah satu penelitian kuantitatif tapi pakai UJT. Itu juga mudah dan juga simple sih sebenarnya. Oke. Jadi pertama, ini untuk semua mahasiswa baik yang mengambil fokus penelitian kual atau kuan, semuanya belajar mengenai analisis kuantitatif regresi ini. Pertama adalah setelah menyebarkan kuesioner, kita akan mendapatkan data mentah. Kita tulis di Excel. Di sini di Excel ini ditulis nomor, terus 1 2 3 sampai selesai, nama responden, terus kemudian pertanyaan pertama, variabel pertama, pertanyaan pertama sampai nanti variabel akhir, pertanyaan akhir. Di sini membuat contohnya ada ini ada variabel harga, kemudian ada variabel kualitas produk, kemudian ada variabel keputusan pembelian. Oke. Kemudian nanti Ibu akan setelah kalian selesai menyalin data mentah dari kuesioner, diletakkan di SPSS. Di sini jangan lupa menjumlahkan total dari pertanyaan pertama sampai akhir satu variabel. Artinya variabel harga ini ada 5 pertanyaan misalkan, semuanya dijumlahkan. Jangan lupa cara menjumlahkannya sama dengan sum, kemudian ini diblok semuanya, lalu di enter. Nanti akan ketemu, nanti ditarik aja ke bawah sampai sini. Dari atas ini ditarik ke bawah ini, straight ke bawah, nanti dia otomatis. Begitu juga ya, sampai seterusnya. Setelah itu kita salin, semuanya dipindah, disalin ini gini. Di copy, Ctrl C. Setelah itu kita ke SPSS. Ini di Ctrl V atau paste seperti itu ya, di paste. Nanti dia akan otomatis tersalin di sini seperti itu. Setelah itu, karena tadi belum ada demografi responden itu apa Ibu? Seperti jenis kelamin, usia, terus kemudian ada pendidikan, ada pendapatan per bulan, ada jurusan kuliah, ada lain sebagainya. Itu boleh dimasukkan, boleh. Itu justru ada beberapa yang memang perlu untuk dianalisis gitu. Oke, kita langsung lanjut ya. Kita klik variable view. Buat yang masih baru dipindah, artinya dia masih ada 0, ada desimalnya dienolkan dulu. Nolnya dienolkan semuanya. Setelah 0 ini diganti. Cara menggantinya seperti ini. Yang ada di sini atas ini kan sudah ada nama X1.1 seperti itu ya. Ini diblok ke samping, kemudian di Ctrl C, lalu taruh di kolom sembarang, copy paste, menurun, dia akan menurun. Setelah itu baru di copy, Ctrl C di sini taruhnya. Jangan lupa name di sini tidak boleh ada spasi, dia harus pakai underscore atau titik gitu ya, begitu. Yang ini ditambahkan, jadi di sini tuh ditambahkan kayak keputusan, misalkan tadi Ibu sudah jelasin Ibu ya. Misalkan ini
Misalkan ini ada jenis kelamin, usia, sama pendidikan. Langsung aja ya, biar singkat. Jadi di sini untuk pertanyaannya, pertanyaan di kuesioner, pernyataan atau pernyataan kuesionernya pakai skala Likert misalnya. Skala Likert ini ada angka 1 sampai 5 yang semuanya kan sudah ibu jelasin juga ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, dan sebagainya. Nanti diisi di sini, di oke, kemudian di copy sampai ke bawah. Jangan lupa untuk variabel besarnya, artinya untuk totalnya ini tidak perlu diisi. Kemudian langsung ke demografi responden. Jenis kelamin pakainya skala apa? Nominal. 1 pria, 2 wanita. Boleh pakai laki-laki sama perempuan, boleh pakai akhi sama ukti, boleh, terserah mau pakai mana. Mau pakai mama sama papa nggak boleh, jangan ya, jangan. Oke, yang kedua ini ada usia. Jangan lupa sebelum menyebarkan kuesioner itu konsultasi sama ibu dulu, apakah ini sudah jangan lupa membaca buku lah. Kalau memang tidak mau konsultasi nggak apa-apa sebenarnya, itu baca buku, baca penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Di situ nanti pasti ada gambaran. Kalau membuat usia jenis kelamin itu dikasih pilihan ganda A 10 tahun sampai 20 tahun, B 21 sampai 30 tahun, dan sebagainya. Bagaimana membedakannya satu penelitian dengan penelitian yang lain? Ya pasti berbeda ya, penelitiannya tergantung judulnya, tergantung objeknya siapa, tergantung datanya nanti bagaimana dan sebagainya. Misalnya ada penelitian di kampus pada mahasiswa, tentu saja itu tidak mungkin diisi seperti ini. Masa ada mahasiswa umurnya 10 tahun, kan nggak mungkin. Jadi rata-rata rentang usianya pasti antara 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 24 tahun, dan lain sebagainya. Maka boleh A diisi 18 tahun, B berapa? 19 tahun, C 20 tahun, D 21 tahun, dan lain sebagainya seperti itu. Atau mungkin bisa A 18 sampai 20, B 21 sampai 22 misalkan seperti itu, C 23 sampai 25 misalkan seperti itu. Itu boleh. Pendidikan sama juga, misalkan pendidikannya kalau penelitiannya ke mahasiswa ekonomi, ya nggak mungkin ya dia pendidikannya kan dia jelas-jelas dia semuanya pendidikannya terakhir adalah SMA atau aliyah gitu. Jadi misalkan ke pembeli HP gitu misalkan, nah ini bisa. Atau misalkan ke customer design gitu, bisa. Ini lulusannya apa aja, pendidikannya apa aja, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita ke data view. Yang pertama, jangan lupa sambil mendengarkan ibu, sambil membuka materi yang sudah dijelaskan, sambil membuka yang ibu kasih tahu yang kemarin ya, analisis datanya itu apa aja. Pertama adalah analisis deskriptif, klik analyze deskriptif statistik. Ibu harap ketika menjelaskan seperti ini juga sekalian praktek. Statistik deskriptif, diklik frekuensis, kemudian dimasukkan ke sini semua pertanyaan. Jangan lupa semua pertanyaan, fokus ya, semua pertanyaan. Jadi variabel x1, x2, x atau y dan lain sebagainya itu tidak usah. Semua pertanyaan dan juga demografi responden. Statistiknya diklik. Kalau mau mean, median diperlukan silahkan dicentang. Chartnya ini boleh milih pie chart atau histogram atau bar chart, terserah ya mau pakai yang mana. Contoh ya pakai pie chart ya, atau pakai bar chart ya. Saya persentase ya. Continue, oke. Nah di sini tadi yang mean, median tadi ya, ada di sini ini. Artinya di sini tuh N itu jumlah responden, itu ada 32 orang. 32 orang ini missingnya ada 0 semua, artinya tidak ada yang miss atau hilang gitu. Semua data itu diisi dengan sempurna atau penuh gitu. Yang ini contohnya ya, saya jelasin satu aja karena itu mewakili dari semua. Artinya pertanyaan atau kuesioner lah. Kuesioner pertama, kuesioner variabel kuesioner X1.1 artinya pertanyaan pada X1 yang pertama ya, itu menjawab netral itu 2 orang, 6,3%. Yang menjawab setuju 8 orang, yang menjawab sangat setuju adalah 22 orang.